Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk rekomendasi saham untuk minggu ini ya, tanggal 25 sampai 28 Maret 2024. Jadi untuk minggu ini hanya 4 hari ya, Senin sampai Kamis, karena Jumatnya tanggal merah, libur ya. Seperti biasanya saya akan bahas saham perbankan, terutama bank yang terbesar ya, seperti itu ya, big caps, blue chip ya, seperti itu ya. Jadi saya tampilkan langsung untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA ya, atau saham BCA ya, Bank Sentral Asia. Jadi kalau kita perhatikan BBCA itu cum date-nya, dividennya itu hari Jumat ya. Jadi banyak sebelumnya yang tanya ke saya, Pak Sunar, bagaimana Pak Sunar untuk BBCA? Apakah masih boleh hold? Nanti setelah dividen apakah naik atau turun? Sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya juga jauh-jauh hari sebelum dividen ya. Memang sebelumnya tahun lalu itu dia setelah kemudian dividen dia naik ya, walaupun turun tapi sementara kemudian dia naik lagi. Nah, apakah dia akan terjadi lagi pasti atau enggaknya kita nggak tahu karena tahun sebelumnya dia juga nggak naik ya. Memang naik sedikit cuma turun lagi ya seperti itu. Kemudian sideways walaupun turunnya nggak dalam ya waktu itu ya. Jadi kecenderungan kalau kita lihat trennya memang uptrendnya masih bagus. MA20-nya itu di angka 10.000 ya. Kebetulan di sini angka MA20-nya bulat ya di 10.000 pas ya. Jadi kalau yang mau buy a weakness di MA20-nya sih boleh aja ya. Jadi regardless dividennya kita nggak memperlihatkan dividennya ya. Pokoknya berdasarkan fokus ke trennya. Kalau uptrendnya masih bagus ya kita lihat MA20-nya mengarah ke atas. Ketika MA20-nya ini dipotong dari bawah ke atas, memotong maksudnya dari atas ke bawah ya, dipotong ya. Kemudian dia memotong kembali ke atas. Nah, menjelang penutupan atau besok paginya, selama dia bertahan di atasnya MA20-nya ini 10.000 yang sudah saya gambarkan, kalau yang mau buy silahkan. Atau kalau misalnya mau tunggu buy a weakness, kita tunggu di 9.800 atau sekitar area bawahnya lagi sekitar 9.450 sampai 9.550. Itu maksimum di sana. Nah, kalau dia turun lagi di bawah 9.450, mungkin lebih baik kurangi posisi dulu atau hindari dulu. Nah, mungkin ada yang komplain loh Pak Sunar ngapain dijual BBCA kan sama yang bagus. Tapi kalau kita bicara history sebelumnya, nah, dia itu pernah loh dia naik tinggi banget di sini, new all time high baru, kemudian dia turunnya ini juga lumayan dalam ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya di sini tahun 2022 akhir itu kan dia pernah sampai tertingginya sampai 9.400, kemudian dia bisa turun sampai dengan 8.000 ya. Memang fundamentalnya bagus, tapi kalau kita bicara mengenai pergerakan harga saham, tetap kita lihat teknikalnya, trennya seperti apa. Kalau uptrendnya masih bagus ya kita boleh hold. Tapi kalau misalnya dia turun sementara, tapi kita lihat ya kalau misalnya dia sudah di bawah MA20-nya kita jual dulu ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ini kan dia melambung naik ke atas, kemudian dia gagal bertahan di atas MA20-nya, malah memotong MA20-nya dari atas ke bawah kan. Berarti kita jual dulu. Nah, kalau setelah kita jual nanti ketika MA20 sudah mulai balik lagi arah ke atas dan harga sahamnya sudah di atas MA20-nya, nah disitulah kesempatan kita untuk buyback ya. Nah, BBCA ini memang salah satu saham yang sering saya sebutkan ya sebelumnya ya. Mungkin yang rajin nonton video saya sudah sebutkan, walaupun Anda nyangkut di all time high-nya, kita tunggu 1 tahun, paling lama 2 tahun lah ya, kita bisa jual balik modal. Paling nggak balik modal, kita bisa mendapatkan dividennya kalau kita lewat dari masa pembagian dividennya ya, BEP ya. Jadi BBCA ini eh, juga cocok untuk tipe orang yang suka DCA, artinya dollar cost averaging. Jadi setiap bulan nabung ya seperti itu ya. Mungkin nabungnya satu lot gitu ya. Eh, tetapi bukan berarti dia ke depannya pasti bagus, enggak. Sejauh ini memang dia bagus, anti nyangkut. Kalaupun misalnya ini Pak Sunar, saya belinya pas di new all time high-nya sebelumnya 10.400 ya, di 13 Maret 2024. Itu pun masih bisa ada peluang untuk naik lagi. Ya mungkin kalau dalam waktu dekat ya bisa aja ya bersyukur. Tapi kalau misalnya lama, mau ya kemungkinan 1 tahun, paling lama 2 tahun lah bisa balik modal. Tapi paling nggak BIP ya, seperti itu ya. Ya bukan berarti saya bilang BBCA ke depannya jelek, enggak. Sejauh ini memang bagus. Nah, di sini kalau misalnya dia naik ke atas 10.125, kalau yang mau buyback silakan, atau yang sudah punya mau tambah lagi average up silakan, target price berikutnya tetap sama 10.400, 10.600. Jadi saya di sini fokusnya tetap ke trennya. Uptrendnya masih bagus, kalau dia rebound ya boleh buyback ya seperti itu ya. Mau cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri ini memang kalau kita lihat candlenya hijau, tetapi dia hari Jumat itu tanggal 22 Maret itu dia lower low ya. High-nya juga masih lower walaupun close-nya dia kalau kita lihat close-nya kan 7.050 7.050 dan close-nya hari Kamis itu kan di angkanya di 7.050 ya sama berarti ya. Jumat sama Kamis close-nya sama. Nah, di sini walaupun dia close-nya sama tapi dia masih lower low. Jadi kalaupun Anda mau buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Atau lebih baik tunggu area buy on weakness yang sudah saya gambarkan di 6.800 dan
6.500. Jadi aksi korporasi dividennya sudah selesai. Dan di sini kalau kita lihat inverted hammer ya, dia ekornya lumayan panjang ya, relatif kepada bodinya. Jadi lumayan panjang. Nah, kalau posisinya seperti itu, bukan berarti bakalan turun bearish, nggak. Bisa saja dia sideways. Area support sebelumnya yang sudah saya gambarkan sekitar 6.800 atau 7.000-an di sini ya. Jadi Anda mau buy sekarang boleh, atau nanti sekalian tunggu breakout ke atas 7.100 kita buy. Trading buy ya, target price dekatnya 7.400 sampai 7.700. Biasanya sih kalau big banks itu setelah pembagian dividen itu kecenderungan wait and see. Kalau marketnya biasa-biasa aja, nggak super bullish ya. Kalau marketnya masih super bullish strong ya, dia akan naik lagi. Tapi kalau marketnya biasa-biasa aja, nggak ada bad news ya, wait and see, sideways ya, kemungkinan besar dia ya juga ikutan sideways ya, seperti itu. Jadi ini boleh buy on weakness. Jangan terlalu takut juga. Yang penting pasang trade stopnya atau stop lossnya kalau trading. Kalau invest ya, selama dia eh, pendapatan bunganya itu bagus dan juga laba bersihnya masih terjaga ya kita boleh masih hold ya, seperti itu ya. Kalau sama perbankan enaknya kan bisa lihat laporan keuangan bulanan, nggak harus tunggu laporan kuartal ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, Anda bisa dicek websitenya. Kalau bulan ini kan bulan Maret ya, jadi Anda bisa melihat Januari dan Februari ya. Paling nggak Januari sudah keluar, ada yang sudah keluarin Februari. Jadi 1 atau 2 bulan lagging ya. Tapi dari bulan tersebut kita bisa membandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi kira-kira ada kenaikan nggak ya, seperti itu ya. Terus kita bandingkan dengan industrinya. Kalau misalnya BMRI itu misalnya ya dia turun ya, saya belum cek laporan keuangan bulanan untuk Februarinya ya. Nah kalau dia turun ya kita lihat bank yang lainnya seperti BBCA, BBRI, apakah turun juga? Kalau misalnya sama-sama turun, kalau turunnya nggak terlalu jauh ya mungkin dia masih wajar aja. Istilahnya itu dia itu terkoreksi setelah sebelumnya mungkin euforia eh, akhir tahun ini yang dia naik ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih untuk BMRI cukup ya. Berikutnya untuk BBRI, kalau kita lihat BBRI sudah saya sarankan untuk buy ya di WA channel saya ya. Jadi mungkin yang belum tahu mengenai WhatsApp channel saya, jadi saya itu ada WhatsApp channel baru ya. Jadi mungkin Anda bisa join. Sebentar saya sharekan ya untuk WhatsApp channel. WhatsApp channel ini nama linknya ada di video deskripsi bawah ini. Jadi akan saya berikan beberapa info yang cukup menarik ya. Contohnya yang sebelumnya ya saya coba scroll ke atas yang sudah saya buat. Ini saya buatnya tanggal nggak salah tanggal 13 salah ya. 13 Maret ya ini saya mulai ya. Jadi saya akan share mengenai sektoral, kemudian saham-saham potensial, polling saham di akhir sore-sore atau penutupan ya kalau misalnya saya nggak sempat ya. Jadi sama apa yang potensial untuk besoknya, kemudian info dividen saya bagikan. Kalau ada yang bagus seperti ini sebelumnya ASI, itu saya sudah kasih saran ketika dia itu masih di harganya 5.200-an ya di situ ya 250-an ya. Bahkan kalau sempat buy itu 5.175 dikasih ya, karena waktu itu saya juga antri 5.175 dapat yang kemudian naik ke atas 5.200 saya tambah lagi. Dan saya hitung yang penting ya kalau kita lihat suatu saham ya itu kita hitung risk dan rewardnya ya. Jadi kalau rewardnya itu lebih besar dari risknya ya kalau mau ambil silakan, kalau misalnya masih bagus ya seperti itu ya. Kalau ASI ini kan risk rewardnya dia risknya sedikit waktu itu ya, rewardnya masih banyak ya berarti boleh ambil dan seperti itu ya. Dan juga beberapa yang saya sudah bahas sebelumnya itu sudah naik lumayan ya, seperti Antam itu dari 1.645, ada formasi falling wedge saya sudah sebutkan di WhatsApp channel. Ini WhatsApp channel satu arah ya, jadi Anda bisa follow. Sistemnya bukan join, follow ya. Saya nggak tahu Anda juga nggak tahu saya ya, sistemnya seperti itu. Dan Anda juga nggak bisa tahu member yang lainnya, member lainnya nggak tahu Anda, kecuali kalau member tersebut ada di kontak Anda ya, Anda bisa lihat sama satu sama lainnya. Kalau nggak ada kontaknya berarti nggak bisa ya. Berarti benar-benar privacy dari followernya itu terjamin ya seperti itu. Nah, ini untuk Pegas saya sudah sebutkan ya, waktu itu Pegas masih di bawah saya gambarkan dan dia sudah breakout dari downtrend channelnya. Jadi kalau yang ikutin channel saya ya ini bukan stock pick bukan ya. Jadi ada beberapa info yang penting sama yang potensial saya akan bagikan di channel WA saya. Jadi kalau nonton atau membaca channel ini jangan baca 1 2 hari. Mungkin kalau sebelumnya ketinggalan Anda bisa baca ulang sekitar 1 minggu yang sebelumnya ya seperti itu ya. Karena kadang-kadang sudah saya bahas belum naik ya, mungkin masih belum. Ya, yang terakhir yang saya bahas yang naik ya itu INKP ya. Itu nggak lama saya bahas langsung naik ya. Kemudian em, Harum juga masih oke, bagus kan. Kemudian ESA ya, Anda tahu sendiri ya. Nah, sentimen dividen katanya naik lagi ya seperti itu ya, dan sebagainya ini terus banyak ya seperti itu. Jadi nggak rugi sih kalau mau follow ya. Kalau ada kenal teman atau saudara silakan kenalkan.
ini SMGR yang barusan mulai terakhir itu SMGR dan MTEL ya. Dia memang masih bawah contrarian trading. Saya sudah jelaskan apa itu contrarian trading. Yang penting adalah eh, walaupun contrarian trading itu melawan tren, tetapi yang saya ajarkan di sini adalah kita yang penting harus manage resikonya. Jadi kalau dia turun jangan di average down, pasang trade stopnya atau stop lossnya. Kalau misalnya Anda mau bottom fishing atau contrarian trading, eh, beli saham yang masih downtrend ya, terutama SMGR kan yang saya sebutkan itu downtrend yang terakhir ya. Kemudian MTEL juga masih downtrend. Nah, ini MTEL ini memang sebelumnya dia sudah naik 2 kali. Saya sudah sebutkan kita jangan punya mindset anchoring. Memang sebelumnya dia berhasil naik 2 kali ya, lumayan profitnya ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 630, saya sudah sebutkan. Dan saya juga sudah buy untuk MTEL, walaupun masih belum naik. Ya, ada peluang lah seperti itu. Apa kalau saya lihat dari laporan keuangannya sih masih cukup bagus ya untuk MTEL ya seperti itu ya. Jadi masih potensial. Nanti kalau ada saham-saham yang bagus juga saya masih sebutkan ya. Yang terakhir SMGR saya masih sebutkan lagi ya seperti itu ya. SMGR saya punya sahamnya juga. Jadi yang kenal dengan saya bukan tipe orang yang pom-pom dalam arti dulu kan ada, saya nggak jelaskan orang lain, ada influencer yang punya Instagram followernya sampai 1 juta follower ya di Instagram ya. Nah, itu ada beberapa yang nggak suka karena sahamnya itu kurang liquid. Jadi dia itu kan buka juga rekomendasi saham premium grupnya ya. Jadi dia beli sahamnya, borong sahamnya, kemudian dia pom-pom di grup premiumnya, orang-orang pada beli. Nah, setelah naik tinggi dia share ke sosial medianya. Nah, begitu orang-orang lihat kan tertarik join ke membershipnya dia, bayar ya. Nah, kemudian yang di sana kalau sudah naik tinggi ya orang-orang pada jual ya akhirnya turun semua ya seperti itu ya. Nah, saya bukan tipe seperti itu karena saham yang saya pilihkan ini lumayan liquid ya. Jadi nggak ada ceritanya saya beli eh, kemudian Anda jual atau saya jualan Anda beli ya seperti itu ya. Karena cukup liquid ya. Likuiditasnya lumayan gede. Ya seperti SMGR karena Anda tahu sendiri ya lumayan lah. Kemudian sebelumnya kan saya sudah bahas eh, ya sebelumnya kan seperti ESA itu kan juga naik ya. Terus kemudian Pegas naik ya. INKP kan juga naik setelah saya bahas seperti itu ya. Jadi ini bukan stock pick enggak. Jadi ada beberapa ya info tentang pasar modal. Channelnya masih sedikit ya, masih sekitar 1.100-an ya seperti itu ya. Jadi Anda tinggal klik channelnya, linknya dari video deskripsi bawah ini. Kemudian Anda pilih follow ya, atau ikutin saluran ya. Kalau bahasa Indonesia itu channel saluran. Ya kurang lebih sih seperti itu. Kita kembali lagi eh, ke saham ya. Seperti itu ya. Jadi di sini untuk yang BBRI masih bagus ya. Tinggal pasang aja trade stopnya atau stop lossnya. Selama bertahan di atas 5.800 saya rasa masih bagus. Kalau yang mau buy and weakness Anda tunggu aja di 5750 bawahnya atau 5575 sampai 5450. Jadi buy and weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya BBRI juga masih testing area sekitar supportnya 5.800. Kalau yang mau spekulasi buy boleh aja. Ini memang masih sideways ya setelah pembagian dividen. Nah, Anda pasang stop loss-nya aja. Di sini low-nya di 5.800. Jadi, Anda buy sekarang spekulasi ya. Pasang stop loss 5.800. Kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up. Ini high-nya kan 5.925. Jadi, kalau naik ke atas 5.925, Anda tambah lagi. Average up naik ke atas 6.000, tambah lagi target plus berikutnya 6.200 dan 6.400. Ya, kurang lebih seperti itu. Eh, cukup ya. Kemudian berikutnya untuk BNGA. BNGA kalau kita lihat di sini, ini uptrendnya masih bagus. Ini sudah saya bahas juga di WhatsApp channelnya. Ya, jadi ngikutin WhatsApp channel saya harusnya sudah tahu, sudah cuan ya. Soalnya sebelumnya masih belum naik. Karena ini sentimen nanti rapat umum pemegang saham, kalau nggak salah di awal-awal April ya. Untuk awal-awal April, saya lupa tanggalnya, nanti Anda cek sendiri di WhatsApp channel Sunar Saham Profit ya. Ada WhatsApp channelnya, di situ sudah ada informasinya. Nah, di sini target price terdekatnya 2140, kalau dia breakout target price berikutnya di 2200 dan 2400. Ya seperti itu ya. Oh ya, satu hal lagi saya lupa, saya umumkan event untuk yang akan datang besok ya, Minggu ya. Mulai jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat ya, Minggu ya. Saya lupa waktu saya infokan jadwalnya, ada yang tanya Pak Sunar itu kan masih terawihan gitu, nggak salah gitu ya. Eh, saya juga nggak tahu terawih itu apa. Jadi mungkin semacam berdoa gitu ya di agama Muslim ya. Ya mudah-mudahan bisa diatur lah jadwalnya ya, seperti itu. Atau nanti kalau ada rekamannya saya akan post di YouTube kalau misalnya belum bisa nonton. Tapi kalau bisa nonton lebih baik nonton aja. Eh, kalau misalnya sempat ya seperti itu ya. Kalau misalnya mau dirubah jadwalnya keagamanya atau gimana ya, saya nggak tahu ya. Karena saya sendiri bukan bukan Muslim ya, seperti itu terserah Anda ya seperti itu. Nah kurang lebih sih nggak seperti itu. Ini jadwalnya. Linknya ada di WhatsApp channel ya kalau mau register atau
di video deskripsi di bawah ini ada linknya. Ini seperti itu ya. Baik, kita balik lagi ke chatnya di sini. Jadi setelah BNGA, berikutnya saya bahas adalah BBTN yang terakhir ya. Nah, BBTN kenapa naik tinggi Pak Sunar? Saya belum cek ya, kenapa kok tiba-tiba naik tinggi ya. Karena memang sebelumnya sentimen dividen kan dia turun, kemudian nggak lama lagi setelah dividen naik. Jadi jangan disamaratakan ya. BBRI setelah dividen dia turun, masih belum naik lagi ke atas ya. Kemudian BMRI ya belum, BBNI juga masih belum naik ke atas dari harga waktu kumditnya ya seperti itu ya. Tapi BBTN malah naik melambung tinggi, ada apa? Saya belum cek. Tapi kalau kita gambarkan dari uptrendnya, memang uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas, walaupun sideways sebelumnya harganya dia sudah breakout ke atas. Jadi di sini sebenarnya untuk target price sudah saya gambarkan ya, 1560, 1640, kemudian 1750. Jadi tinggal ikutin aja. Yang rajin nonton, mencatat tambah semangat untuk petik order kalau mau misalnya tertarik dengan saham BBTN. Saran saya kalau yang belum punya, Anda bisa tunggu buy on weakness di sekitar area 1400 sampai 1450 ya. Atau di MA20-nya nanti. Jadi kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia memotong kembali dari bawah ke atas, kita berusaha buy. Kemudian target price berikutnya resisten terdekatnya 1500. Kalau dia naik lagi target price berikutnya 1560 dan 1640. Nah, kalau misalnya buy on weakness di bawah, tunggu di 1450 nggak dikasih, tunggu di 1500 nggak dikasih, maka kita bisa buy high sell higher. Naik ke atas 1570 kita buy, target price berikutnya 1640 dan 1750. Nah, mungkin pertanyaannya apakah nggak ketinggalan Pak Sunar? Nanti jangan-jangan nanti seperti ini naik sedikit 2-3 hari kemudian dia turun lagi. Ya, tergantung tipe Anda. Jadi kadang-kadang kalau saham itu sudah naik tinggi, saya kan sering ditanya apakah masih bisa buy. Nah, pertanyaannya balik ke diri Anda sendiri. Ya, saya tanya balik, apakah uptrendnya masih bagus? Kalau uptrendnya masih bagus, ya, tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya walaupun melandai atau mengarah ke atas, ya, asal dia kalau nggak turun menurun ya, dan itu MA20-nya melandai atau mengarah ke atas, itu bagus. Kemudian harga sahamnya dia sudah breakout naik ke atasnya MA20-nya, jadi mengarah ke atas semua, ya. Breakout kan mengarah ke atas. Breakout bisa mengarah ke bawah sebenarnya istilahnya. Breakout itu nggak harus selalu mengarah ke atas. Karena definisi bahasa Inggrisnya, kalau turun ke bawah itu bisa juga breakout. Kalau eh, di em, komoditas yang dua arah ya, di forex ya breakout bisa ke bawah. Kalau breakout ke bawah berarti ya open posisi sell ya, short sell ya. Kalau biasanya breakout ke atas berarti open posisi long. Jadi ini breakout ke atas ya teman-teman ini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1570 yang mau buy high sell higher silakan. Tapi balik ke tanya diri sendiri, apakah Anda tipe trend trading? Follow the trend. Uptrendnya masih bagus, Anda follow. Nah, apakah Anda siap akan resikonya? Jadi jangan lupa, orang seringkali mau profit, mau cuan, lihat temannya sudah cuan, wah ngiler ya, terus ikut-ikutan beli, tapi lupa resikonya. Jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Eh, Selama di atas 1500 untuk BBTN masih kemungkinan bisa naik lagi ke atas sampai 1750 masih memungkinkan. Yang mau tambah lagi boleh, average up boleh, bisa average up dalam bentuk square atau piramid ya terserah Anda ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup ini sudah 3, 4, 5, 6 ya, 6 saham perbankan ya. Nanti saya akan bahas di video yang lainnya untuk saham-saham yang lainnya. Kurang lebih sih sekian. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian follow Wait WhatsApp channel. Jangan lupa juga untuk join acara untuk besok malam ya. Itu jam 7 malam ya. Zoom linknya pendaftarannya di video deskripsi bawah ini. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Tetap semangat.